Assalamualaikum teman-teman. Nah, hari ini saya pengen masak-masak lagi. Cek dulu deh stoknya yang ada di kulkas, apa aja ya bahan-bahan makanannya. Nah, kebetulan ini ada stok jamur putih ya, white crab mushroom. Terus saya juga punya tahu sutra atau tahu telur ini. Dan juga apalagi ya yang ada di kulkas. Nah, ini kebetulan ada juga telur puyuh yang saya beli beberapa waktu yang lalu di salah satu supermarket di dekat rumah saya. Nah, kalau gitu langsung aja deh saya rebus dulu telur puyuhnya. Dan di sini saya sudah siapkan panci untuk merebus telur puyuh. Teman-teman mau tahu saya mau masak apa hari ini dengan menu-menu yang sudah saya tunjukkan tadi? Nah, ditonton terus ya videonya sampai habis. Dan seperti biasa, saya tidak lupa untuk mengingatkan teman-teman untuk like video masaknya ya, subscribe, kirimkan komentar juga, dan juga bisa di-share. Dan semoga video-video masak-masak saya yang sebelumnya bisa bermanfaat ya. Nah, ini dia cluenya. Bumbu inti masakan hari ini yang akan saya masak. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa nama-namanya ya? Nah, yang ini namanya biasa disebut dengan wakame atau rumput laut kering. Nah, ini saya tambahkan air, saya rendam di air. Nanti dia akan mengembang. Nah, seperti teman-teman, hari ini saya kasih tahu aja ya. Hari ini saya mau masak miso, sup miso ala-ala Jepang gitu. Nah, ini dia tahunya akan saya potong-potong. Nah, biasanya makanan ini biasa disajikan sebagai menu makanan pendamping atau side dish di restoran-restoran Jepang, teman-teman. Dan saya pernah makan di salah satu restoran Jepang yang ada di tempat saya tinggal. Dan hari ini saya pengen coba masak di rumah dengan menu-menu yang ada di dalam kulkas tentunya ya, stok yang ada aja. Biasanya sih kalau di restoran Jepang tempat saya makan dikasih taburan daun bawang, cuman ini nggak ada, ya udahlah pakai bahan-bahan yang ada aja. Nah, ini dia jamurnya, saya pakai separuh aja. Saya buang ujung bawahnya, akan saya potong, mungkin saya bagi 3 aja. Tentunya seperti biasa, setelah saya prepare semua masakan ini akan saya tempatkan di wadahnya masing-masing. Jadi teman-teman tonton terus videonya ya. Dan juga jangan lupa dong di subscribe, like, komen, dan juga share. Sekali lagi saya ingatin terus teman-teman, gak apa-apa ya. Oke deh, ini udah siap dipotong. Saatnya saya memasukkan ke wadah masing-masing. Nah, ini dia teman-teman, sudah tertata cantik ya di wadahnya masing-masing. Nantinya saya juga akan tuliskan di dalam video apa-apa aja sih ini bahan-bahannya yang mau saya buat menjadi sup miso. Disimak terus ya. Nah, sudah pada tahu kan ya apa aja bahan-bahannya tadi? Dan ini
saya mulai memasak teman-teman. Pertama saya panaskan dulu airnya. Kemudian yang pertama saya masukkan adalah rumput lautnya. Dan ini airnya belum terlalu mendidih ya. Saya akan masak dulu rumput laut ini sampai airnya mendidih. Nah, seperti ini teman-teman. Dan jika sudah mendidih seperti ini, saya akan masukkan bahan-bahan yang lainnya. Ini saya masukkan tahunya dulu teman-teman. Tahu sutra atau tahu telur. Yang tadi juga sudah saya sebutkan di awal. Untuk membuat atau memasak sup miso ini cukup mudah ya teman-teman. Tinggal diikuti aja step by stepnya. Kemudian nanti akan saya tunjukkan juga trik and triknya. Iya. Ya gitu deh. Simak aja terus ya teman-teman. Ini kita tunggu dulu tahunya dan juga rumput lautnya sampai ya kurang lebih sekitar 5 menit. Lalu kemudian masukkan kembali bahan-bahan selanjutnya. Dan untuk selanjutnya saya masukkan jamur putih atau white crab mushroom. Dan masakan ini juga tergolong masakan yang sehat ya teman-teman, karena kaya akan serat dari rumput laut itu sendiri. Dan masaknya juga gampang kok, praktis dan tidak memerlukan banyak waktu ya. Cukup praktis. Dan menu ini juga bisa jadi alternatif teman-teman kalau misalkan lagi kurang enak badan atau butuh yang segar-segar. Ini bisa banget untuk balikin stamina teman-teman di rumah. Nah ini dia. Selanjutnya saya masukkan telur puyuh ya teman-teman. Dan ini saya tambahkan sedikit atau setengah sendok teh lada putih bubuk dan juga kaldu jamur teman-teman. Sebenarnya ini opsional. Kalau teman-teman nggak mau pakai juga nggak apa-apa, di skip aja. Kalau saya pakai biar ada rasa-rasa pedasnya gitu, karena saya suka makan pedas teman-teman. Dan ini sebenarnya bumbu originalnya itu dashi, yaitu kaldu ikan. Dan itu dia bentuknya teman-teman. Dan ini bumbunya saya masukkan 1 sendok makan dulu teman-teman. Ini saya pakai 2 sendok makan. Dan ini triknya teman-teman, agar aroma dari dashinya itu sendiri tidak hilang. Nah, jadi kita masukkan bertahap ya. Waktu api masih menyala dan masih mendidih seperti ini, dimasukkan dan setengahnya lagi akan saya masukkan ketika api sudah saya matikan. Nah, ini saya matikan dulu apinya. Kemudian saya masukkan miso atau tauco putih Jepang. Dan memasukkan miso ini juga ada triknya teman-teman. Tidak dicampur langsung, tetapi saya masukkan airnya dulu. Kemudian diaduk-aduk hingga dia larut. Lalu baru dimasukkan perlahan ke dalam masakan yang sudah dimasak tadi. Nah, setelah ini sudah tercampur rata atau semuanya sudah larut, nanti baru sisa dari dashinya kita masukkan lagi. Nah, ini masih proses ya, dilarutkan karena dia cukup kental dan padat. Dan ini menambah cita rasa atau khasnya dari sup miso Jepang itu sendiri. Dan dijamin rasanya juga pastinya sama ya, kayak sup miso yang ada di restoran-restoran ala-ala Jepang, seperti yang juga sudah pernah saya makan nih teman-teman. Asal tahapnya dalam memasak itu benar, dia akan mengeluarkan aroma khas dari dashi dan juga miso itu sendiri. Nah, ini hampir selesai teman-teman. Nah, ini udah selesai, udah tercampur rata. Mari kita aduk rata. Nah
teman-teman, ini saya tes rasa dulu ya, pakai mangkok bekas saya ngaduk si miso tadi. Dan ini dia sisa dashinya. Sekarang kita masukkan, lalu kemudian diaduk-aduk juga sampai rata. Nah, nanti setelah ini sudah rata, saya akan kembali hidupkan apinya. Tapi saya tidak tunggu sampai mendidih, teman-teman. Nah, jadi ini ya triknya. Sudah dicampurkan semua, saya hidupkan lagi api dan ditunggu dia sampai agak mendidih saja, lalu dimatikan kembali. Dan sup miso pun siap untuk disajikan nantinya. Sup miso yang saya buat rasanya mungkin agak strong ya, karena bumbunya ya lumayan agak banyak saya masukkan. Tapi bagi teman-teman yang suka rasanya ya sedikit light atau tidak terlalu strong, bisa dikurangi aja dari si dashi atau kaldu ikan dan juga misonya, teman-teman. Dikurangi separuh juga boleh, nanti dites rasanya aja. Kalau cocok dan sudah pas di lidah teman-teman, tinggal disajikan. Dan saya sudah gak sabar nih teman-teman buat nyobain masakan saya yang satu ini. Pengen cepet-cepet saya makan bersama nasi hangat tentunya. Ini pasti paduannya bakalan cocok sekali, teman-teman. Dan tidak lupa, pastinya akan saya beri topping bon cabe seperti biasa ya. Lidahnya dengan kearifan lokal. Nah, saya akan tunggu seperti ini, teman-teman. Tidak mendidih, tapi dia cukup mendidih. Kira-kira penampakannya seperti ini ya. Sudah agak goyang atau mengepul sedikit. Dan ini bisa langsung kita matikan. Dan tandanya sudah siap untuk disajikan. Tara, ini dia sup miso ala Jepang ya teman-teman. Gimana nih penampakannya? Ini pastinya sehat ya, seger, enak. Wah, pokoknya paket komplit deh. Dapat sehatnya, dapat enaknya juga, dan dapat juga segarnya. Dan makannya bakalan lebih komplit lagi kalau pakai nasi hangat, teman-teman, yang masih ngepul-ngepul gitu. Wih, pasti dijamin mantep banget. Buat yang lagi flu juga oke banget nih buat jadi rekomendasi menu kalian, biar nggak flat ya. Cukup hidup aja sih yang flat. Makanannya harus bervariasi dong, harus kaya rasa. Haha, bercanda kok. Nah ini, langsung saya mau makan dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat makan semuanya. Dan rasanya mantul banget. Nih, saya kasih jempol deh.